adanya kelompok yang membatalkan nasab ba'alawi. Ya, dan itu mengatasnamakan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah besar, ini fitnah agama, karena yang terfitnah dengan fitnah ini bisa hilang agamanya. Kenapa? Karena membatalkan nasab seseorang itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Kenapa? Karena membatalkan nasab seseorang itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Sampai menganggap satunya kufur, maksiat. Enggak, ini masalah nasab. Masalah nasab ini, kalau dalam masalah persaudaraan, kita diikat dengan keimanan. Maka saling menghormati sesama muslim, sesama saudara seiman. Ada relevansinya dengan nasab. Nasab mereka batal, ya agama tidak jadi rusak. Nasab mereka teguh, ya agama tidak jadi rusak. Begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita melihat sosok seorang kiai, ajengan, ustadz, abuya, ketika menanggapi polemik nasab ini, paling tidak ya harus berpegangan terhadap keilmuan. Kalau seseorang yang kita kenal, dia sebagai seorang tokoh, kiai, tokoh, ulama, tetapi menanggapi polemik nasab ini dengan membabi buta, mengatakan kufur, tidak ada sama sekali ulama yang membatalkan. Ulama-ulama Nusantara tidak ada yang membatalkan. Semua ulama-ulama Nusantara itu mengisbat, sudah ijma atas nasab ba'alawi. Bahwa nasab ba'alawi ini sudah kayaknya dibicarakan setingkat keyakinan, yang mana kalau kita tidak mempercayai nasab ba'alawi ini bisa menjadi kufur. Kalau bahasa-bahasa seperti ini datang dari seorang mukibin yang tidak mempunyai label kiai, tidak mempunyai label ustaz, orang yang tidak berkutat dengan sebuah keilmuan, kita menganggap itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau ini datang dari seorang yang katanya kiai, lalu menafikan sebuah penelitian ilmiah, mengesampingkan kajian, ini adalah sebuah pembelaan yang membabi buta tanpa didasari dengan sebuah literasi. Kita punya guru, itu sangat alim sekali. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Beliau selalu menjadi badan musahih dalam setiap ada basul masail. Ketika melihat polemik ini, beliau masih berpandangan bahwa jangan dulu dikatakan ijma. Ini nasab ba'alawi ini tidak bisa dikatakan ijma. Karena ya mengatakan ijma itu para ulama harus menggunakan dalil-dalil, menggunakan bukti-bukti. Bahwa paling hati-hatinya ulama yang sangat alim itu berpendapat bahwa nasab ba'alawi ini ijma dalam perbedaan, ijma dalam ikhtilaf. Jadi tidak mengatakan bla 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 kufur, nasab ba'alawi sudah diijma, ulama-ulama kaliber tidak ada yang batalkan. Itu munafik namanya. Beda lagi kalau orang sudah mulai masuk ke sebuah penelitiannya, ya, yaitu meneliti nasab ba'alawi. Nasab ba'alawi ini tidak bisa katakan sahih bernasab kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa kita melihat ulama-ulama kita itu sekarang sudah menyatakan bahwa nasab ba'alawi ini batil, ghairu sahih. Nah, dalam hal ini Kiai Abdul Ghalib mengomentari keras terhadap pernyataan Abuya Muhyiddin, ya. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali dari teman-teman, karena ini menyentuh kaum awam di bawah, agar tidak terdoktrin dengan doktrin yang tidak berilmiah, maka kami disuruh menanggapi tentang videonya Abuya Muhyiddin dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Maka kami harus menanggapi agar supaya tidak ditelan mentah-mentah oleh publik, sehingga menganggap masyarakat awam
pada Kiaimat yang dan orang yang sepaham dengan Kiaimat dikatakan kufur. Anda harus banyak belajar tentang kaedah-kaedah ilmu nasab, dan Anda harus banyak memahami at-tu'nu fin nasab dalam referensi para ulama. Coba Anda buka kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 161 tentang at-tu'nu fil ansab. Apa itu artinya? Al-qadhu min ba'din nas fi nasabi ba'din bighairi ilm. Yang dikatakan to'an fin nasab itu kalau memang tanpa berdasarkan ilmu di bidangnya. Di sini adalah fan ilmu nasab. Jika penelitian Kiaimat meneliti para habaib sekarang ini dianggap dosa, dianggap kufur, apakah Anda tidak membaca kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah? Di jilid 2 halaman 537 dikatakan yang bagi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghirah 'ala an-nasab asy-syarif wa dhabtuhu hatta la yantasib ilayhi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sebaiknya bagi setiap seseorang untuk mempunyai rasa kecurigaan kepada orang yang mengaku bernasab kepada Kanjeng Nabi, kepada nasab yang mulia, dan memverifikasinya, menelitinya betul apa enggak, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaq, sehingga tidak gampang seseorang menisbatkan kepada Kanjeng Nabi, saya cucunya Nabi, di dalam darah kami mengalir darah Rasul, agar tidak gampang begitu. Maka dianjurkan dalam Islam itu untuk mengkoreksinya dan untuk mencurigainya. Begitu. Apabila orang itu memang berkata tidak sesuai dengan anjuran syariat, mengatakan ini, sombong dan semacamnya, yang tidak menunjukkan akhlak yang baik. Kalau Anda sampai siapapun yang to'an kepada nasabnya habaib, beralasan atau tidak alasan, itu dosa besar atau dikatakan kufur, lah ini Anda ini bahaya. Coba Anda bisa melihat para ulama yang telah mento'an nasabnya seseorang, yang telah menafikan nasabnya seorang, membatalkan nasabnya seseorang, atau ulama, nasabnya ulama yang bernasab kepada nasab yang mulia, nasabus syarif, itu dinafikan oleh ulama, dibatalkan oleh ulama. Siapa ulama itu? Contohnya Al-Hafidh Al-Andalusi, bisa dilihat di kitabnya Jumhuratu Ansabil Arab, mulai dari halaman 8 sampai halaman 21, lengkap itu. Juga Al-Imam Al-Hafidh As-Sim'ani di dalam kitab Al-Ansab jilid 1 halaman 82 sampai 83, bisa dicek. Juga Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam Ibar jilid 2 halaman 17. Juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 11 halaman 175. Juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Najjar di dalam kitab Tarikh Madinatus Salam di jilid 3 halaman 498. Juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menafikan nasabnya Malik kepada Zaid bin Sabit. Lah, apakah mereka Anda katakan dosa ulama-ulama ini? Tidak, selagi berlandaskan ilmu di bidangnya, itu tidak pernah bisa dianggap berdosa. Bahkan dianjurkan untuk meneliti kala mana tingkah lakunya tidak sesuai dengan perangai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anda juga berkata bahwa Kiai Haji Hasim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Ginggung,
Hamid dan semuanya katanya mengisbat nasab Alawi, mana buktinya? Katanya mengesahkan nasab Alawi, mana buktinya? Tidak ada itu. Kalau husnudzon, iya. Apakah salah husnudzon? Ya tidak, karena memang tidak mengkoreksi. Seperti ulama-ulama itu menerangkan tentang hadis dhaif, apakah ulama itu salah? Tidak, karena itu yajuzu fi fadilatil a'mal. Tapi tidak bisa dibuat hujjah. Kalau di dalam peneliti, dia meneliti ternyata hadisnya umpamanya maudhu. Lah ini baru bermasalah. Bukan mereka yang bermasalah, sumber yang mereka dapatkan itu yang bermasalah, sumber-sumbernya. Sehingga karena keadaan di Indonesia, Al-Habib itu dianggap terkenal sebagai bernasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh ulama itu ditafsiri. Begitu, ditafsiri ya. Dianggaplah begitu. Nah itu semuanya sebagai bentuk husnudzon karena mereka tidak mengkoreksi nasab-nasabnya para habaib. Kenapa? Karena akhlaknya dulu memang baik, akhlaknya bagus. Ya buat apa? Tidak ada relevansinya untuk mengkoreksi mereka. Beda dengan sekarang, begitu. Lalu Anda berkata, tidak ada ulama siapapun yang menafikan nasab Alawi. Siapa bilang? Itu ada ulama sekaligus raja. Seperti Syarif An-Rafiq, itu penguasa Hijaz, yang disetujui oleh Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, Syekh Ibrahim Al-Uskubi, Abu Suhaib Ad-Dukkani. Juga Naqabatul Ashraf At-Talibiyin di Irak, Naqabatul Ashraf Al-Aqiliyin di Mesir, juga Naqabatul Ashraf Al-Arabi di Mekah Madinah. Itu semuanya, bukan tidak ada. Begitu, sehingga masalah ini jangan di-framing seakan-akan dosa. Tidak, mengkoreksi pada mana titik yang sebenarnya itu diperbolehkan sebagaimana anjuran dalam kitabnya para ulama. Begitu. Terus yang ketiga, tentang masalah-masalah seperti ini, maka jangan sampai menganggap satunya kufur, maksiat. Enggak, ini masalah nasab. Masalah nasab ini, kalau dalam masalah persaudaraan, kita diikat dengan keimanan. Maka saling menghormati sesama muslim, sesama saudara seiman. Ada relevansinya dengan nasab. Nasab mereka batal, ya agama tidak jadi rusak. Nasab mereka teguh, ya agama tidak jadi rusak. Begitu. Karena disiplin keilmuan itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Kalau ilmu harus nasab, maka banyak batal nanti hadis-hadis yang tidak bernasab kepada Kanjeng Nabi dari para sahabat, para ulama. Begitu. Sehingga jangan di-framing seakan-akan kalau nasabnya Habib ini batal kepada Kanjeng Nabi, Islam akan rusak, akidah akan rusak. Tidak begitu. Tidak sama sekali. Begitu. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Terima kasih.